Drama di lapangan, drama di tribun, dan bahkan keuntungan finansial. Semua terjadi cuma dalam satu pekan yang penuh kejutan buat Persib Bandung. Dari AFC yang mulai turun tangan, calon lawan Persib di Asia, sampai rumor Boyan Hodak bakal jadi pelatih timnas. Lengkap banget. Yuk kita bahas satu-satu, biar Boboto nggak ketinggalan kabar panasnya. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Di balik kemenangan penting itu, ternyata ada kabar kurang mengenakan. AFC dilaporkan mulai melakukan investigasi terkait insiden keributan di tribun penonton saat laga Persib lawan Selangor di Malaysia. Beberapa laporan menyebut meski Boboto datang sebagai tamu, sempat terjadi gesekan kecil di salah satu sektor stadion yang akhirnya bikin situasi agak panas. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola Asia, AFC punya aturan super ketat soal keamanan pertandingan. Sekarang mereka lagi ngumpulin bukti-bukti dan laporan resmi buat menentukan langkah selanjutnya. I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Nah, siapa yang bakal kena sanksi? Kalau ngikutin regulasi AFC, tanggung jawab keamanan sepenuhnya ada di tangan tuan rumah, alias Selangor FC. Artinya, klub Malaysia itu bisa kena hukuman berat kalau terbukti gagal menjaga keamanan. Hukumannya mulai dari denda ribuan dolar sampai larangan main dengan penonton di laga kandang berikutnya. Udah kalah 3-2 di kandang sendiri, sekarang malah terancam sanksi. Lengkap sudah penderitaan Selangor ini. Habis si game dengan Persib Bandung malam tadi, Ultra Selangor mengamuk. Mau tak mengamuk kawan tu? Ni kalahnya ni bukan kalah bermaruah. Kalah bermaruah ni dia ada challenge, ada penguasaan bola, ada serangan balas. Ini tak ada langsung. Jadi benda ni bukan kalah bermaruah. Ini namanya kalah ayam-ayam. Kena ayam-ayam dengan Persib Bandung siot. Kau tahu tak, 30 tahun aku support Selangor FC. Sampai ni runtuh gigi aku ni ha. Ku harapkan madu racun berbisa yang kau balas. Jika Persib lolos ke fase gugur, mereka kemungkinan besar akan menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai negara Asia. Beberapa di antaranya adalah MacArthur FC dari Australia, klub dengan gaya permainan cepat dan fisik kuat. Chong An Hanoi FC dari Vietnam, terkenal dengan pressing tinggi dan kecepatan di sisi sayap. Taipo FC dari Hong Kong, tim dengan taktik rapi dan pertahanan disiplin. Dan bahkan, Beijing Guoan dari Cina, klub besar dengan pemain bintang dan dukungan finansial besar. Kalau skenario ini benar-benar terjadi, Persib akan menghadapi tantangan berat, tapi juga peluang besar untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. This how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one. Kejayaan Persib di Asia pun kini turut mengangkat peringkat Liga Indonesia di Asia. Pasca kemenangan Persib atas Selangor FC, Liga Indonesia kini kembali naik peringkat ke posisi 20. Dan jika Persib sukses di ACL2, dampaknya pun sangat bagus untuk tim Liga 1 lainnya. Dan, pasca kemenangan Persib atas Selangor FC, Persib pun kini makin kaya. Pasalnya, Persib mendapatkan bonus sebesar 1,6 miliar rupiah.
Nama Boyan Hodak lagi naik banget. Setelah sukses bikin Persib tampil garang di kompetisi Asia dan belum terkalahkan sejauh ini, pelatih asal Kroasia itu malah mulai diusulkan banyak pihak buat naik pangkat jadi pelatih timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan. Pertama, Hodak dikenal disiplin banget, nggak pandang bintang. Siapa yang males, ya out. Kedua, dia punya strategi yang realistis dan efisien, cocok buat turnamen besar. Dan ketiga, dia udah paham banget kultur sepak bola Asia Tenggara. Pernah melatih di Malaysia, sekarang sukses besar di Indonesia. Publik sepak bola nasional pun mulai ramai nyebut nama Boyan di media sosial. Tapi di sisi lain, bobotoh langsung baper. Mereka baru aja menikmati performa luar biasa Persib di bawah tangan dinginnya Boyan, masa sekarang harus rela kalau dia dibajak timnas? Dilema banget memang, karena sejarahnya banyak pelatih sukses di klub yang akhirnya dipanggil buat ngurus timnas. Kalau Hodak sampai ditarik, pertanyaannya, bobotoh rela nggak nih? Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong. Nah, itu dia update lengkap dunia Persib minggu ini. Investigasi AFC, calon lawan Persib di Asia, dan rumor Boyan Hodak buat timnas. Persib lagi dalam sorotan besar, bukan cuma karena belum terkalahkan di 5 pertandingan, tapi juga karena dampaknya di luar lapangan. Dan seperti biasa, bobotoh tetap jadi bagian paling berwarna dari setiap cerita Maung Bandung. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah Boyan Hodak cocok buat timnas? Dan, apa bobotoh siap kalau harus rela melepas sang pelatih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan update panas berikutnya.